Dan saya kira waktunya tidak terlalu lama. Kalau dalam 2 sampai 3 bulan ke depan, sampai dengan Juni atau Juli tidak ada perubahan, saya kira gejala-gejala musibah yang seperti saya katakan tadi udah akan makin kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya lagi-lagi sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik. Ya, teman-teman, kenapa saya bersama beliau lagi? Karena ini ada perkembangan terbaru yang sangat menarik terkait dengan poin-poin dalam pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI dalam acara silaturahmi pada tanggal 17 April yang lalu. Nah, seperti teman-teman ketahui, kalau teman-teman nonton podcast kita yang sebelumnya, Pak Amir ini mendapatkan informasi A1 ya Pak ya, bahwa waktu itu Pak Prabowo sudah merespon pernyataan sikap itu yang diisinya memang ada saran-saran dan usul-usul ya Be ya, dari para purnawirawan kepada Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto, agar bagaimana segera menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap krusial. Waktu itu ada 8 pernyataannya itu. Nah, waktu itu beliau mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya akan membentuk sebuah tim untuk menindaklanjuti pernyataan sikap dari purnawirawan tersebut. Nah, akan tetapi hari ini Pak Wiranto, yaitu penasehat khusus, penasehat dari Pak Presiden Prabowo itu memberi keterangan pers yang mengatakan bahwa intinya bahwa Pak Prabowo itu belum bisa menindaklanjuti atau merespon dari tuntutan itu karena beberapa sebab, antara lain karena memang beliau tidak bisa memutuskan, mengambil kesimpulan atau buat keputusan, membuat kebijakan hanya berdasarkan satu narasumber. Katanya harus melalui pertimbangan dari berbagai sumber. Nah, bagaimana video lengkapnya kita saksikan yang berikut ini. Tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin, ya, 8 butir itu. Ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, memang saran itu disampaikan oleh Forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya.
Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Teman-teman, demikianlah pernyataan dari Pak Wiranto. Jadi seperti kita tahu bahwa Pak, rupanya kalau dari pernyataan Pak Wiranto terkesan ya, Be ya, memang Pak Prabowo itu belum merespon apapun. Tapi kita percayalah pada narasumber A1-nya Pak Amir ya Pak ya, karena dia bukan memang seorang petinggi di Gerindra, orang dikenal ada di lingkaran satunya Pak Prabowo. Dan kita justru bertanya-tanya, mengapa Pak Wiranto yang merupakan orangnya Pak Jokowi ya Pak ya, dan dia pernah jadi Watimpres. Ya. Watimpresnya Pak Jokowi tiba-tiba mengeluarkan statement seperti itu yang sepertinya malah bertolak belakang dari info dari sumbernya Pak Amir. Nah, Pak Amir sebenarnya apa yang terjadi di internal Prabowo ya? Jadi saya kira begini, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto itu kan sama sekali sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan perkiraan saya awal. Iya. Nah, ya, yang awalnya saya katakan bahwa sesuai dengan informasi dari Ring 1, Pak Prabowo akan bentuk tim yang terdiri daripada purnawirawan TNI yang ada di dalam ya, lingkaran Pak Prabowo. Nah, tetapi dengan pernyataan atau penjelasan dari Pak Wiranto ini, kan kita melihat bahwa saya kira bukan Pak Prabowo belum merespon, tapi barangkali ini merupakan salah satu bagian dari respons beliau. Cuma masalahnya adalah harapan kita bahwa ketika Pak Prabowo membentuk tim yang terdiri daripada purnawirawan, maka kan kita harapkan bahwa apapun yang akan menjadi sikap Pak Prabowo, seperti yang dijelaskan oleh Pak Wiranto itu, disampaikan secara tertutup dalam pertemuan tertutup dengan pihak purnawirawan prajurit TNI. Oke. Nah, sehingga pada waktu itu kan saya mengusulkan adalah bisa saja beberapa petinggi dari purnawirawan prajurit TNI itu berada di rumah Pak Wiranto, Pak Tri, lalu nanti Pak Prabowo yang ke sana atau timnya yang ke sana. Nah, tapi seperti juga sudah saya jelaskan bahwa ada masalah-masalah yang menjadi tuntutan para purnawirawan prajurit TNI itu yang sepenuhnya bukan kewenangan presiden. Iya. Artinya beliau tidak bisa putuskan, baik dalam posisi beliau sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara maupun sebagai panglima TNI. Nah, itulah yang saya lihat juga bahwa merupakan inti dari. Nah, cuma masalahnya kemudian ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Wiranto dan sudah saya perkirakan sejak awal bahwa salah satu persoalan utama adalah para purnawirawan prajurit TNI kita ini kan kelompoknya bukan cuma satu. Iya. Ada beberapa. Masih ada Pebabri yang dulu, ya kan? Yang kalau tidak salah masih tetap dipimpin oleh Pak Tri Sutrisno. Kemudian sekarang masih ada Forum Prajurit TNI. Kemudian ada lagi afiliasi prajurit pejuang prajurit pejuang prajurit TNI, ya gitu kan. Nah, sehingga apa yang menjadi
sikap dan harapan Pak Prabowo juga harus mendapat perhatian daripada purnawirawan ini. Jadi dengan kata lain, Pak Prabowo mengharapkan agar seluruh purnawirawan TNI ini punya satu, betul-betul kompak dan punya satu suara. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto tadi yang justru merupakan sikap dari Pak Prabowo itu bisa dibenarkan karena apa? Baik kalau kita lihat dari sisi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara atau sebagai panglima tertinggi TNI dalam kaitannya dengan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan dan masalah pertahanan negara, maka unsur purnawirawan TNI itu adalah cadangan nasional. Itu sudah baku dalam sistem pertahanan negara dimanapun juga, para purnawirawan itu adalah cadangan nasional. Sehingga ketika negara dalam kondisi apapun juga, di mana stabilitasnya terganggu, apakah itu stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas pertahanan keamanan, dan lain sebagainya, maka prajurit TNI ini atau para purnawirawan militer ini adalah cadangan nasional yang nomor satu harus ikut bersama-sama dengan pemerintahan negara melakukan upaya bela negara. Nah, oleh karena itu juga, maka konteks dari awal saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh para prajurit TNI kemarin pada tanggal 17 Agustus sebenarnya merupakan ekspresi dari kesadaran bela negara mereka. 17 April. 17 April ya, maaf. 17 April kemarin itu merupakan ekspresi dari kesadaran bela negara mereka. Nah, cuma masalahnya adalah kalau saya pribadi mengingat bahwa posisi Pak Wiranto adalah sekretaris staf ahli khusus presiden bidang politik dan keamanan, penasihat politik, penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan, maka mestinya penjelasan itu jangan disampaikan ke publik. Atau minimal jangan melalui Wiranto gitu kali ya. Biasanya melalui Wiranto atau siapa saja tidak nggak boleh ya, karena itu pembahasan khusus. Pembahasan khusus kan, apalagi dari awal kan dia sudah bentuk tim kan, walaupun kita belum tahu tim itu siapa. Tapi saya kira barangkali Pak Wiranto sebagai salah seorang jenderal senior, barangkali terlepas dari posisi beliau sebagai penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan, tapi sebagai seorang purnawirawan senior pasti Pak Wiranto juga ada di situ. Tidak salah kalau Pak Prabowo meminta advis dari Pak Wiranto baik dalam posisi sebagai presiden sekarang atau melihat kedekatan hubungan mereka dari zaman Pak Harto masih memimpin negara ini, kan kita tahu persis kan bagaimana hubungan Pak Wiranto dengan Pak Tri Sutrisno, bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Wiranto, bagaimana juga hubungan Pak Prabowo dengan Pak Tri Sutrisno, kan kita tahu persis. Sepanjang kita mengenal sejarah Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto itu dengan baik, maka kita bisa bilang bahwa antara tokoh-tokoh tersebut, antara tokoh-tokoh purnawirawan tersebut kan terdapat hubungan pribadi yang sangat akrab sekali. Betul, Pak. Maaf. Tapi dalam pernyataan itu juga Pak Wiranto mengatakan ini soal kesannya diizinkan oleh Prabowo. Itu ya, saya bilang itulah masalahnya. Mestinya dari awal dia harus menyatakan bahwa ini tidak boleh. Nah, ya tapi bisa juga izin Pak Prabowo itu diberikan sebagai sindiran agar supaya Pak Wiranto bisa mendorong bagaimana seluruh purnawirawan TNI ini kumpul jadi salah satu wadah yang kompak. Sehingga mereka karena izin itu kan kemudian kan ditambah bahwa Pak Prabowo kan nggak ini saja kan, harus ada pihak lain yang dia dengar juga. Betul. Nah, di sini saya mengartikan bahwa pihak lain itu bukan cuma para purnawirawan ABRI, TNI yang tidak masuk dalam kelompok 17 April itu, tapi tentu juga dengan kelompok-kelompok lainnya seperti masyarakat sipil gitu kan, kelompok ini kan perlu juga. Di samping itu juga karena ini menyangkut masalah negara yang begitu luas, maka masalah-masalah kepentingan daerah, suara dari daerah-daerah juga harus dipertanyakan, diakomodasikan dan dikonsolidasikan oleh. Kan juga harus ada sikap proaktif dari Pak Prabowo dan timnya untuk, kalian di Papua masalah negara kita begini, bagaimana kalian? Kalian di Maluku, negara kita lagi begini, bagaimana kalian? Kalian di Aceh, negara kita lagi begini, bagaimana kalian? Itu juga, sehingga koalisi nasional yang dibentuk oleh Pak Prabowo dalam bentuk Kabinet Indonesia Merdeka ini betul-betul merupakan satu kekuatan nasional yang saya dari awal bilang, satu kekuatan nasional yang
mengakomodasikan seluruh kepentingan bangsa ini dan bisa menyiasati perkembangan global sehingga tidak merugikan stabilitas negara kita. Iya, Bang. Pertanyaan saya gini, memang kan ada dari 8 poin itu, ada yang bukan kewenangannya Pak Prabowo. Seperti meminta agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri, itu domainnya DPR. Tetapi kan ada tuntutan-tuntutan yang bisa langsung merupakan domainnya Pak Prabowo. Misalnya mencopot menteri-menteri yang terlibat korupsi, kemudian yang juga masih membawa kepentingan Presiden Jokowi, itu kan juga kepentingan Prabowo. Oke lah, jadi masalahnya kalau misalnya gini, maksud saya, kalau misalnya ternyata Pak Prabowo ini tidak mengakomodir itu, kan pasti ada timbul kekecewaan di pada kalangan purnawirawan. Dampaknya apa tuh? Nah, mari kita lihat begini dulu. Kalau tuntutan-tuntutan para prajurit TNI pada tanggal 17 April itu bisa kita bagi dalam 2 kotak besar. Betul. Kotak yang pertama adalah kotak yang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Betul. Ya kan? Seperti pemberantasan korupsi. Betul. Ya kan? Melepaskan mereka yang sekarang jadi menteri masih terkait dengan Jokowi. Sebagai presiden kan dia punya hak prerogatif untuk mengangkat, memberhentikan atau menggeser para menteri. Betul. Nah, yang kedua adalah hal-hal yang tidak sepenuhnya merupakan kewenangan dia. Betul. Ada kaitan dengan institusi lain atau ada yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari institusi lain. Betul. Sebenarnya sepertinya kembali ke Undang-Undang 45. Ya. Bicara soal konstitusi kan kewenangan itu ada di MPR. Betul. Ya kan? Nah, kalau MPR memutuskan ayo presiden juga harus ikut karena konstitusinya mengatur demikian. Betul. Nah, kemudian juga tuntutan untuk memakzulkan Gibran. Ini juga kan mengangkat dan memberhentikan presiden itu kan ada kewenangan di MPR. Iya. Nah, tetapi sekali lagi pesan yang dititipkan oleh Pak Prabowo kepada Pak Prianto sekali lagi mengisyaratkan tolong para purnawirawan jadi satu dong. Wiranto maksudnya. Ya, artinya pesan disampaikan oleh Pak Prabowo lewat ke Pak Wiranto untuk para purnawirawan itu supaya mau dengar suara kelompok lain lagi seolah sendirian kepada para purnawirawan, kompak jadi satu dong. Nah, sekarang kan tinggal lihat kan, kalau kita lihat misalnya kalau ada kesenjangan hubungan antara satu jenderal yang ada di lingkungan Pak Prabowo dan satu jenderal yang ada di lingkungan di luar Pak Prabowo, saya kira barangkali masalahnya masalah pribadi saja, masalah yang bersifat personal saja. Sama sekali tidak ada kaitan dengan konstitusi kan. Nah, contoh misalnya, mungkin ada masalah-masalah yang kurang terkomunikasikan atau terpahami secara baik oleh Pak Wiranto di satu sisi dengan Pak Tri di satu sisi pada saat mereka masih sama-sama di lingkungan Pak Harto. Ini kan masalah personal kan, tidak ada kaitannya. Nah, tapi kalau kita bertumpu kepada kesadaran bela negara, maka saya kira di satu sisi kita harapkan bahwa ada hal-hal yang sekarang sudah bisa direspons oleh Pak Prabowo. Misalnya, terutama misalnya mengenai reshuffle kabinet. Oh, iya. Dan saya lihat gejala-gejala itu sudah mulai ada, kan? Karena sekarang kan tidak di luar saja. Kan? Nah, tetapi di sisi lain juga, tolonglah masyarakat, publik, utamanya para purnawirawan TNI yang saya bilang tadi, dalam konsep bela negara ini mereka merupakan kelompok cadangan nasional, juga bisa memahami apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo dengan menitip pesan kepada Pak Wiranto itu kan. Bersatulah. Kira-kira begitu. Iya. Kalau kita baca dari poin-poin ke-8 poin itu ya, itu kan memang sesuatu yang sangat krusial buat Indonesia. Dan kalau itu terlaksana, ya insya Allah Indonesia akan menjadi lebih baik. Misalnya kembali ke Undang-Undang 45, berantas korupsi gitu ya. Kalau misalnya ke-8 usulan itu semuanya diabaikan misalnya oleh Pak Prabowo, karena mungkin ada tekanan dari sekitarnya, apalagi dia kan masih dekat dengan Pak Jokowi, dampaknya terhadap Indonesia apa? Kan dari awal saya udah bilang, kalau sampai sama sekali bukan saja harapan para prajurit purnawirawan prajurit TNI itu, tapi di satu sisi juga kan ada harapan-harapan masyarakat di luar kelompok itu kan, yang sama. Nah, katakanlah kembali ke Undang-Undang 45, ya kan? Kan baru sekarang kan ada pernyataan dari purnawirawan TNI ini kan. Tapi kelompok-kelompok civil society kan dari dulu sudah. Betul, kayak petisi 100 ya. Petisi 100. Nah, walaupun di sana juga pada waktu awal-awal dari tahun 2023, 2022 itu
ada kegiatan yang juga dipimpin oleh Pak Trisno seperti pertemuan dengan Lanyala dan lain sebagainya di DPD kan ada kan gitu kan. Dengan Din Samsudin juga tuh. Ya, maka saya lihat bahwa andai kata ini tidak, maka kemungkinan kita berhadapan dengan 3 musibah tadi. Oke. Yang pertama tadi adalah kita akan dipimpin oleh presiden yang namanya Gibran. Iya. Yang kedua, kemungkinan terjadinya perang saudara. Kita lihat aja pada gejala-gejala kan. Ada menteri yang masih ke Prabowo, ada kelompok tertentu yang masih ke Jokowi dan lain sebagainya. Ini kan merupakan bahwa koalisi nasional dalam bentuk Kabinet Indonesia Merdeka yang dibangun oleh Pak Prabowo ini kan belum sepenuhnya solid. Nah, sehingga kalau yang kedua tadi bisa perang saudara, yang ketiga tadi bisa terjadi disintegrasi nasional. Dan sekarang kan udah mulai menggejala kan, ada Papua, Aceh, Maluku yang di PBB itu udah tuntut merdeka dan lain sebagainya. Ada yang minta jadi daerah khusus. Ada yang minta dari daerah khusus, ada yang minta otonomi khusus dan lain sebagainya. Nah, demikian pula perkembangan Jawa Barat dan Banten yang mengarah kepada sentimen terhadap kebijakan PIK 2 dan ASN dan lain sebagainya. Ini juga yang lebih mencerminkan kemarahan umat Islam, juga bisa menggejala kepada sesuatu perang yang didasarkan karena fanatisme agama tertentu kan. Nah, inilah barangkali masalah-masalah yang juga kita mengharapkan agar mereka yang ada di lingkungan Pak Prabowo dapat menyadari ini, sehingga mengabaikan, jangan libatkan masalah pribadi, masalah kesenjangan hubungan karena sifat-sifat pribadi dan lain-lain sebagainya. Tapi marilah kita semua bersandar pada kewajiban bela negara kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Dan saya kira waktunya tidak terlalu lama. Kalau dalam 2-3 bulan ke depan, sampai dengan Juni atau Juli tidak ada perubahan, saya kira gejala-gejala musibah yang seperti saya katakan tadi udah akan makin kelihatan. Iya, teman-teman, memang kondisi yang dihadapi oleh Pak Prabowo itu sangat berat ya Pak ya. Bukan hanya dari aspek sosial, politik, bahkan ekonomi lebih berdarah-darah lagi ya. Jadi memang Pak Prabowo itu harus punya ketegasan ya deh, keberanian untuk mengatasi itu. Kalau dia terbawa masih dengan iramanya Pak Jokowi, habislah semua ya. Dan kalau misalnya para purnawirawan itu diabaikan, mungkin mereka juga akan ngamuk kali ya, ngamuk. Nah, harapan Babi deh terhadap Pak Prabowo agar dia bisa keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi atau apa? Saya kasih contoh lah. Ya bisa kita ambil contoh kepemimpinan nasional kita di era Bung Karno maupun di era Pak Harto. Ya kan. Di era Bung Karno, orang semua baca sejarah kan, yang ngirim Profesor Buya Hamka ke penjara itu kan Bung Karno. Bung Karno, benar. Iya kan? Iya. Dalam posisi dia sebagai presiden. Tapi sebagai sesama manusia, dia tanya, itu sarung itu dia sholat di masjid ada nggak? Bung Karno kirim sarung. Jadi antara politik dan pribadi. Masalah pribadi tetap dia jaga, hubungan keharmonisan hubungan pribadi dia jaga, tetapi ketentuan-ketentuan yang menyangkut konstitusi dan negara kalau dilanggar ya hukumnya. Prabowo harusnya begitu juga. Pak Harto misalnya, Pak Harto misalnya, ya kan, tidak menghukum Bung Karno, malah Pak Harto dengan jelas menyatakan mikul duru mendam jeruk. Tapi karena Pak Harto tahu bahwa Bung Karno harus diselamatkan dari pengaruh PKI, dan sekarang PKI gaya baru makin menggejala. Nah itu dia. Maka Bung Karno kan disimpan di Wisma Yasu, dijaga, makanannya dijaga, kesehatannya dijaga. Dan itu Megawati sendiri bisa jadi saksi. Bagaimana perawatan Pak Harto terhadap Bung Karno gitu. Nah itu bukan dia dihukum, tapi supaya Bung Karno jangan terus-menerus dicekoki oleh PKI dan kelompok-kelompok Cina yang katanya mau menyembuhkan penyakit dia malah tambah sakit. Gitu kan. Kalau Pak Prabowo kelihatan terbawa ya Pak ya. Ya mungkin ada pengaruh-pengaruh lain, makanya saya bilang tadi, kalau ada hal-hal yang secara pribadi di masa lalu menjadi utang budi, jangan sampai utang budi itu menyebabkan kesalahan masa kini dibiarkan. Memang Pak Prabowo itu kan dimenangkan oleh Pak Jokowi di 2021. Iya, ya banyak lah. Kalau di masalah-masalah pribadi banyak lah. Betul, tapi kan Pak Prabowo juga dicurangi. 2014, 2019. Ada nggak hubungan pribadi dengan Ibu Mega? Kan? Tapi itu sama sekali terlepas dari hubungan kepartean. Betul. Kan ada hubungan pribadi dengan Pak Luhut. Kan? Itu sama terlepas dari hubungan kejeneralan gitu kan. Tetapi
hubungan masa lalu itu jangan menyebabkan kesalahan sekarang dibiarkan berlarut-larut. Iya. Pak Prabowo itu memang dikenal sebagai orang yang punya nasionalisme tinggi ya Pak ya. Tapi ternyata kayaknya nggak, nasionalisme aja nggak cukup untuk menjadi seorang negarawan. Jadi Pak Prabowo itu harus belajar bagaimana menjadi seorang negarawan dengan lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan nggak usah takut dengan resiko pribadi gitu ya. Kalau misalnya Pak Jokowi megang kartu asnya dia, tapi kalau demi kepentingan negara ya nggak apa-apa, udah biar gitu, mungkin begitu kali ini ya. Oke. Nah teman-teman semua memang sekarang negara kita ini kuncinya ada di Prabowo ya Pak ya, karena dia lah sekarang kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan juga panglima tertinggi TNI. Nah itu yang saya bilang tadi kan, makanya para purnawirawan TNI juga, termasuk Pak Wiranto yang ada di situ, harus juga punya kesanggupan dan kepiawaian untuk menyampaikan kepada Pak Prabowo, masalah ini kau selesaikan sebagai kepala pemerintah. Ya kan? Masalah ini kau selesaikan sebagai kepala negara. Masalah ini kau selesaikan sebagai panglima TNI. Betul. Dia punya semuanya. Dia punya semuanya kan? Ayo kan? Ayo. Iya. Jadi ada misalnya katakanlah tokoh-tokoh TNI yang misalnya masih main mata sama pihak yang berlawanan dengan Pak Prabowo, maka dia bisa menggunakan kewenangan sebagai panglima TNI untuk menindak mereka. Iya. Ya kan? Artinya di sini intinya Prabowo belajarlah menjadi negarawan gitu. Ya teman-teman, ini memang perbincangan yang menarik dengan Pak Amir. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Minimal kita bisa punya pandangan baru dan nggak mudah ngejas ya Pak ya. Nggak mudah ngejas dan nggak juga meyakini kebenaran sendiri. Karena apa yang kita percayai belum tentu ya. Iya. Seperti halnya kita melihat Pak Prabowo ini bla 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 bla, tapi kita nggak tahu belakangnya apa. Gitu. Makanya kita hanya bisa berharap positive thinking gitu ya, dan berdoa semoga Pak Prabowo di jalan yang benar gitu Pak ya. Ya Pak Amir, makasih Pak Amir. Ya teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.